Saya tidak setuju kultur Barat. Ya. Be yourself. Saya nggak setuju. Ya. Partainya pernah gagal. Oh iya, bolak-balik. Sebagai orang Kristen, kalau kita lihat Yohanes pasal 21, itu kegagalan Petrus, tapi Tuhan telah mengembalikan dia dengan kasih karunia. Tuhan itu banyak orang mempunyai persepsi yang beda. Kalau saya sakit, saya percaya Tuhan, saya disembuhkan, saya bilang Tuhan dokter. Ya. Kalau saya problem financial, lalu Tuhan menolong saya, Tuhan itu adalah banker. Ya. Saya tidak. Tuhan itu the biggest gift is Tuhan memberikan keselamatan. Haleluya, selamat datang di vlog pribadi saya, Kamu Hebat. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena ada Tuhan. Dan kalau ada Tuhan, pasti hebat, ya kan? Tapi persoalannya kita kadang-kadang melihatnya, saya ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini. Nah, hari ini saya percaya saudara akan mendapat jawaban yang luar biasa. Karena hari ini saya berjumpa dengan seorang hebat yang menyadari betul semua karena Tuhan. Pasti sudah tahu beliau adalah Profesor Dr. Tahir dan banyak lagi gelarnya, dan kita akan jumpai beliau. Pak Tahir, terima kasih. Yuk, terima kasih Pak. Dan hari ini kita mau bicara tentang menghadapi tantangan. Banyak anak muda sekarang khususnya Pak Tahir banyak bicaranya gini, I wish saya anak orang kaya, I wish saya bisa punya uang, I wish saya berasal dari keluarga yang tidak broken home, I wish. Nah, sementara Pak Tahir melewati kehidupan meskipun apapun Pak Tahir hadapi. Nah, bagaimana kira-kira wejangan atau nasihat Pak Tahir buat orang-orang muda ini? Ya, pertama saya tidak setuju kultur Barat. Ya. Be yourself. Saya nggak setuju. Ya. Saya nggak pernah setuju hal ini. You have to be somebody else. Jadilah orang lain. Artinya apa? Kita kerja di dalam hidup ini bukan kita senang kerja atau ini my flavor, ini saya punya hobi, saya punya selera, saya senang. Enggak. Saya kerja karena one thing, responsibility, tanggung jawab. Wah, jadi biasa. Saya tidak senang, tapi karena tanggung jawab saya harus kerjakan. Ini kelas jauh lebih tinggi daripada orang kerja atas hobi. Baru menyukai tanggung jawab yang dipercayakan itu. Ya, karena tanggung jawab ini misalnya begini, seorang tukang ojek, dia mungkin tidak senang jadi tukang ojek. Tapi kalau dia pulang, dia lihat bayinya perlu minum susu, dia harus cari uang keras. Ya. Jadi dia mau tidak mau, karena tanggung jawab telah di punggung dia harus kerja. Pagi dia harus keluar ngojek, sore pulang bawa uang sedikit untuk supaya dapur bisa mengepul. Nah, cuman mungkin begini Pak Tahir, ada banyak orang yang bilang, ya Pak Tahir ngomong begitu enak karena Pak Tahir sekarang sudah di atas. Bagaimana itu? Saya kan habitat saya orang nggak mampu. Orang tua saya cuma menyewakan becak. Setoran becak itu yang membesarkan saya. Jadi saya memiliki kualifikasi untuk bicara. Jadi Pak Tahir tahu apa artinya hidup yang susah. Tahu dong, hidup itu sebuah perjuangan. Nah, bagaimana mengatasi itu? Karena ada banyak orang bilang, ya kita pasrah aja sama keadaan. Ya seperti itu, be yourself. Kamu susah, ya udah susah aja. Nah, saya selalu mengumpamakan atau menempatkan diri sebagai seorang pendaki gunung. Artinya apa? Saya tiap hari mendaki sebuah gunung. Dan kalau untuk mendaki gunung, semua orang tahu harus punya suatu persiapan yang sangat matang. You have to upgrade yourself. Kita mulai dari pendidikan, karakter kita, ya, kemampuan kita tiap hari kita upgrade. Tidak pernah selesai sampai Tuhan bilang stop. Dan begitu satu gunung telah saya capai, saya cari gunung lebih tinggi. Sampai Tuhan mengatakan, Tahir sudah waktunya. Jadi saya tidak ada hentinya. Sampai nanti tua kapanpun saya adalah pendaki gunung. Luar biasa. Dan itu yang menarik. Mungkin kita terbiasa dengan be yourself. Akhirnya jadi orang yang terlalu pasrah sama keadaan. Nah, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Be someone else, be somebody else. Yes. Jadi orang lain dan tanggung jawab. Nah, ada banyak orang kan merasa tanggung jawab sebagai sesuatu yang berat. Bagaimana menurut Pak Tahir? Tidak. Sekarang tiap orang lahir ada status sebagai anak orang. Lalu orang sekolah status baru sebagai murid dari sebuah sekolah. Begitu kita nikah, kita sebagai suami atau istri daripada orang lain. Lalu kita punya anak, kita menjadi orang tua. Setiap status punya tanggung jawab. Banyak orang mau statusnya tidak mau tanggung jawab, maka itu suami ngaco di luar, istri ngaco di luar, tidak mau kerja, dan lain-lain. Anak bandel karena dia mau jadi anaknya tapi tidak mau tanggung jawab sebagai anak. Dan tadi saya ulang lagi, karena saya pada gunung, saya punya keyakinan pada diri saya, tidak ada sebuah gunung di dunia yang tidak bisa saya daki. Asal melangkahnya selangkah-selangkah. Iya, correct. Ya. Nah, dalam tanggung jawab itu kan biasanya pasti ada kegagalan. Ada banyak orang yang bilang, ya mungkin Pak Tahir nggak pernah gagal seperti kita. Nah, bagaimana Pak Tahir menjawab itu? Saya udah gagal bolak-balik. Dan Pak Tahir pernah gagal? Oh iya, bolak-balik. Sebagai orang Kristen, kalau kita lihat Yohanes pasal 21,
Itu kegagalan Petrus, tapi Tuhan telah mengembalikan dia dengan kasih karunia. Dan Tuhan mengambil kembali bahwa Simon, ikutlah saya. Padahal Simon jatuh itu. Pasal 21 Yohanes itu Simon kadang jatuh. Dia kembali kepada dunia, dia mulai nangkep ikan lagi. Tapi Tuhan beritahukan bahwa tanpa saya itu tidak akan dapat ikan. Sumbernya kita sebagai orang Kristen adalah Tuhan. Amin. Nah, bagaimana Pak Tahir memanage your heart waktu menghadapi kegagalan? Saya adalah kita Alkitab ya, dan saya kira semua kitab suci agama mengatakan satu hal, bahwa dunia ini tidak pernah Gusti Allah memberikan kita hak pilih. Di Alkitab jelas Tuhan tidak pernah memberikan hak pilih kepada kita. Tuhan hanya memberikan hak mengelola. Kalau memang kita adalah manajer, maka kita harus mengelola dengan wisdom. Bagaimana mengolah apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Nah, problemnya banyak orang merasa ini milik saya. Saya tidak merasa saya milik saya. Saya hanya mengolah sampai waktunya saya berhenti. Wah, luar biasa. Yes. Yang terakhir Pak Tahir, Ya. apa arti Tuhan buat Pak Tahir? Oh, Tuhan itu banyak orang mempunyai persepsi yang beda. Kalau saya sakit, saya percaya Tuhan, saya disembuhkan, saya bilang Tuhan dokter. Ya. Kalau saya problem financial, lalu Tuhan menolong saya, Tuhan itu adalah banker. Ya. Saya tidak. Tuhan itu the biggest gift is Tuhan berikan keselamatan. Amin. Ya, itu the biggest gift. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir banyak pemikiran yang terbongkar hari ini. Yang pertama, bahwa hidup bukan soal be yourself, tapi hidup soal be somebody else. Dan yang kedua, saya diajarkan bahwa hidup ini bukan soal kita menikmati, tetapi justru hidup soal tanggung jawab. Baru tanggung jawab itu yang kita nikmati. Amen. Dan yang ketiga tadi diajarkan bahwa kegagalan bukan musuh, bahkan kegagalan justru saat kita memanage our heart, saat kita melihat Tuhan. Dan Tuhan tadi luar biasa sekali, Dia memberikan keselamatan. Sisa lainnya kita yang harus berjuang, kita yang harus bertanding. Dan saya pikir kita semua harus mengerti bahwa hidup ini sama seperti pendaki gunung. Kalau kepleset, jalan lagi, kepleset, jalan lagi sampai kita mencapainya. Mungkin kalimat terakhir dari Pak Tahir buat pemirsa sekalian, khususnya orang-orang muda, gimana Pak Tahir? Kita sebagai orang Kristen, kita adalah sebuah kesaksian yang hidup. Amin. Jadi di mana kita berada, kita selalu menghidupkan Tuhan atas diri kita. Itu kemuliaan Tuhan bukan hanya diucapkan oleh kita, tapi dalam kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Itu adalah himbauan saya. Amin. Sekali lagi, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikutnya. Pak Tahir, terima kasih banyak. Thank you, sir. Thank you, Pak.